Yo, selamat datang di channel Warga Anime. Warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita anime Sumatsu no Valkyrie yang akan tayang di season 3 nantinya. Ini adalah pembahasan manga dari lanjutan animenya, yaitu chapter 44 sampai chapter 46. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan yang sangat sengit antara Buddha melawan Zero Fuku. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah Buddha mendeklarasikan pengkhianatannya terhadap kubu para dewa, tentu perbuatan tersebut mengundang seluruh amarah para dewa. Bahkan saat itu Odin melepaskan aura intimidasinya dan berkata, "Biar kutanya kepadamu Buddha, apa kau yakin akan membuat semua para dewa menjadi musuhmu?" Meski sudah diberi peringatan keras, jawaban Buddha tetap sama. Buddha dengan angkuh menjawab, "Apa kau tak mendengar apa yang kukatakan tadi ya? Musuh, rekan, orang baik, orang jahat, dewa, manusia, itu semua tak penting. Karena di dunia ini, akulah yang terhormat." Di tengah keadaan yang panas tersebut, dari langit muncullah sebuah kapal raksasa yang berisi 7 dewa keberuntungan yang sedang marah. Dipimpin oleh Bishamonten, ketujuh dewa itu pun turun ke arena. Karena pengkhianatan dari Buddha tersebut, Zeus kemudian menyerahkan pertarungan ronde ke-6 kepada mereka. Kubu dewa pun akan diwakili oleh Bishamonten. Namun ketika wasit menyuruh ke-6 dewa lainnya untuk meninggalkan arena, Bishamonten mengatakan bahwa kami bukanlah 7 dewa. Segera setelah itu, di tengah suasana yang mengintimidasi tersebut, semua dewa keberuntungan yang tersisa itu pun menggabungkan diri mereka dengan Bishamonten. Dan setelah semuanya bersatu, Bishamonten pun berubah menjadi dewa yang sangat menyeramkan yang bernama Zero Fuku. Ini adalah wujud asli dari ketujuh dewa keberuntungan. Zero Fuku kemudian menatap Buddha dan berkata, "Aku akan membunuhmu, akan kubuat kau jadi daging cincang, akan kubakar, akan kucabik-cabik, dan kau akan kubunuh." Namun seperti biasa, Buddha tidak terlalu peduli dengan semua ocehan tersebut. Dan tak lama kemudian, Zero Fuku mengeluarkan sebuah senjata berbentuk kapak raksasa dari tubuhnya. Setelah mengeluarkan kapaknya, aura jahat Zero Fuku menjadi semakin mengintimidasi. Di tengah badai aura tersebut, wasit pun memperkenalkan kedua petarung kembali, di mana Buddha mewakili kubu manusia melawan Zero Fuku yang mewakili kubu dewa. Dan ronde ke-6 pun dimulai. Namun sebelum pertarungan benar-benar pecah, kita diperlihatkan tentang masa lalu Zero Fuku terlebih dahulu. Jadi awalnya, si Zero ini dulunya adalah seorang dewa yang sangat baik dari dewa manapun. Dalam perjalanannya di tanah manusia, setiap hari Zero Fuku selalu menebar kebahagiaan kepada semua makhluk yang ia temui. Hingga suatu ketika, Zero Fuku sampai di sebuah desa manusia, di mana desa tersebut diisi oleh orang-orang yang menderita. Setelah melihat hal tersebut, Zero Fuku merasa sedih dan berniat untuk menghilangkan penderitaan mereka semua. Sampai akhirnya, Zero Fuku benar-benar menyembuhkan semua orang yang ada di desa tersebut dengan menyerap setiap penderitaan yang mereka alami. Meskipun Zero Fuku menanggung beban penderitaan semua orang, Zero tetap senang. Asalkan semua penduduk di sana senang, Zero juga ikut senang. Lalu setelah itu, Zero Fuku kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menyerap setiap penderitaan dan menyebar kebahagiaan kepada setiap makhluk yang ia temui. Sampai pada harinya, kondisi tubuh Zero Fuku telah dipenuhi oleh penderitaan. Tapi meskipun begitu, ia tetap senang asalkan semua orang ikut senang. Setelah bertahun-tahun berlalu, Zero kemudian kembali ke desa pertama yang dahulu ia selamatkan. Namun sesampai di sana, desa tersebut telah dipenuhi dengan perbuatan tercela yang dilakukan oleh penduduk desa tersebut. Zero Fuku yang melihat itu pun tak bisa berkata-kata dan tersungkur tak berdaya. Bahkan saat Zero Fuku bertemu dengan orang yang ia selamatkan pertama kali dahulu, orang itu justru tak mengenali sosok penyelamatnya dan malah meludahi Zero Fuku dengan bejatnya. Dan tak lama kemudian, datanglah rombongan yang dipimpin oleh Buddha yang sedang melakukan perjalanan. Zero yang melihat itu pun sangat terkejut. Meskipun rombongan itu terlihat sengsara, tapi mereka justru terlihat senang.
Zero Fuku pun tak mengerti dengan apa yang ia lihat. Zero Fuku kemudian meneriaki Buddha yang melewatinya. Ketika Buddha menawari kacang polongnya, Zero malah melempar kacang polong pemberian Buddha dan mengoceh tentang kesialan yang menimpanya. Ketika dirinya menyerap semua penderitaan dan memberikan kebahagiaan, justru mereka malah berakhir menjadi bejat. Sedangkan rombongan yang dipimpin oleh Buddha, walaupun keadaan mereka sengsara, tapi mereka masih terlihat bahagia. Zero pun bertanya kepada Buddha, kenapa, dan kenapa? Dengan pose keren seperti biasanya, Buddha berkata kepada Zero bahwa kebahagiaan bukanlah hal yang harus diberikan kepada orang lain, melainkan hal yang harus didapatkan sendiri. Di mana ada bayangan, pasti ada cahaya. Setelah itu, Buddha kemudian menawari Zero Fuku untuk ikut mencari pencerahan bersamanya. Tapi tanpa menjawab sepatah kata, Zero langsung lari menuju ke hutan sendirian. Sebagai dewa keberuntungan yang memberikan kebahagiaan kepada manusia, tentu Zero Fuku merasa terendahkan dan iri dengan Buddha. Karena setelah apa yang ia lakukan selama ini, yaitu dengan menyerap penderitaan semua orang, harusnya ialah yang berada di posisi Buddha tersebut. Zero yang tenggelam dalam rasa kecewa, iri, dan dengki itu pun mulai meluapkan amarahnya. Yang akhirnya, sang dewa keberuntungan itu pun berubah menjadi dewa bencana. Ia pun bertekad untuk menghancurkan umat manusia. Tapi meskipun begitu, ketika Zero benar-benar ingin membunuh manusia, ia tetap tak mampu untuk melakukannya. Dan dari situlah, Zero Fuku memecah dirinya menjadi 7 bagian yang dikenal sebagai 7 dewa keberuntungan. Dan itulah latar belakang dari si Zero Fuku ini. Jadi itulah alasan Zero Fuku berdiri di arena pertarungan saat ini. Selain didasari atas rasa benci pada umat manusia, Zero juga ingin membalas penghinaan Buddha di masa lalu. Dan kita kembali di pertarungan saat ini. Zero Fuku saat ini telah bersiap dengan kapaknya untuk menyerang Buddha. Zero Fuku berkata, karena kau telah membuatku terlihat seperti pecundang, aku akan segera membunuhmu. Tapi sebelum Zero Fuku melepaskan serangannya, Buddha tiba-tiba langsung melepaskan tendangannya tepat di perut Zero hingga membuat Zero Fuku terjatuh kesakitan. Buddha berkata, "Hohoho, kau sepertinya mengenaliku ya, tapi kau ini siapa?" Di satu sisi, Zero Fuku terlihat kesakitan hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Di saat Zero Fuku merasa dirinya begitu menyedihkan, tiba-tiba kapak yang dipegangnya melepaskan aura yang begitu mencekam. Seketika itu juga, Zero Fuku langsung melepaskan tebasan kapaknya ke arah Buddha. Namun Buddha dapat menghindarinya dengan begitu mudah. Karena serangannya tak mengenainya, Zero pun terus melepaskan serangan demi serangan yang membabi buta ke arah Buddha. Namun sayangnya, Buddha dapat menghindari semua serangan-serangan tersebut dengan begitu mudah. Di sisi lain, kubu dewa yang melihat serangan Zero Fuku tak mampu mengenai Buddha sama sekali itu pun mulai meragukan kemampuan Zero Fuku. Bahkan Zero Fuku juga sangat kesal karena serangannya tak bisa mengenainya. Merasa jika dirinya terus diliputi kemalangan dan kesialan, tiba-tiba kapak Zero Fuku semakin membesar dan sangat mengerikan. Dan ternyata, kemalangan atau kesialan tersebut merupakan kekuatan sejati dari Zero Fuku. Jadi gini Pak, kekuatan Zero Fuku ini terhubung dengan senjata kapak yang ia pakai. Kapak ini disebut sebagai Misery Cleaver atau kapak kemalangan. Kapak tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap kemalangan atau kesialan yang Zero Fuku alami. Setiap Zero Fuku mengalami kesialan, kekuatannya akan semakin meningkat dan kapak tersebut akan semakin membesar. Dan tentunya, daya hancur dari kapak tersebut juga semakin mengerikan. Seperti halnya tadi, ketika Buddha terus menghindari serangan Zero Fuku akan semakin merasa kesal. Dan tentunya, kapak tersebut akan bertambah kuat dan semakin membesar. Dan setelah kekuatan Zero Fuku dan kapaknya bertambah kuat, Zero Fuku kembali melepaskan serangan yang sangat mengerikan ke arah Buddha. Bahkan saking kuatnya serangan tersebut, dampak dari serangan itu telah menghancurkan pijakan yang dipijaki Buddha. Tapi untungnya, Buddha masih dapat menghindarinya dengan melompat ke udara. Di saat Buddha akan mendarat, kapak Zero Fuku ternyata sudah menunggunya. Namun betapa mengejutkannya, Buddha masih saja dengan santuinya menghindari serangan tak terduga tersebut. Bahkan saking santuinya, Buddha melakukan pose anehnya sambil memuji senjata milik Zero itu. Dan tentunya, bagi Zero itu adalah sebuah ejekan yang membuatnya semakin kesal. Seketika itu juga, Zero dengan kecepatan yang sangat cepat langsung melepaskan serangan ke arah Buddha.
Tapi sebelum Zero melakukan serangannya, Buddha sudah bergerak terlebih dahulu. Dan karena itulah, Buddha berhasil menghindari serangan Zero Fuku tersebut. Di sisi lain, Gale yang melihat pertarungan itu pun sangat terkejut. Sebelum Zero Fuku menyerang, Buddha sudah tahu arah serangan Zero Fuku. Gale kemudian bertanya, apakah kemampuan Buddha sama seperti Kojiro? Brunhild kemudian menjawab bahwa kemampuan Buddha ini jauh berbeda dengan Kojiro. Brunhild mengatakan jika itu adalah kemampuan melihat masa depan yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang mendapatkan pencerahan. Kemampuan ini juga disebut sebagai Pure Enlightenment Egg Consciousness, atau pencerahan murni kesadaran ke-8. Dan karena itulah, Buddha tak dapat disentuh sedikit pun oleh Zero selama ini. Setelah berkali-kali menghindar, akhirnya Buddha melancarkan serangan balik kepada Zero Fuku. Senjata Buddha itu pun berhasil menghantam Zero dengan cukup kuat hingga membuat Zero kesakitan. Zero berkata, rahangku sakit, aku tak bisa mengenaimu sama sekali. Kenapa? Ini kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Buddha menjawab, sorry bro, aku bisa mengintip ke masa depan. Zero yang mendengar itu pun sangat marah. Zero merasa jika hal tersebut adalah kecurangan. Dengan penuh amarah, Zero pun kembali menyerang dengan membabi buta. Tapi lagi-lagi, Buddha dapat menghindari serangan-serangan itu sambil balik menghajarnya. Bahkan semua orang yang melihat pertarungan itu pun merasa jika Buddha sudah berada di atas angin. Namun sialnya, Zero Fuku yang terus mengalami kesialan itu tentunya juga akan semakin bertambah kuat. Bahkan kali ini, Zero juga mengakui bahwa ia benar-benar iri kepada Buddha. Zero merasa jika dirinya terus-terusan dipenuhi kesialan dan kemalangan. Dan di saat yang sama, kekuatan Zero kini telah meningkat sangat drastis. Dan pada situasi ini, Buddha yang telah melihat ke masa depan itu pun mulai terdiam. Ketika semua orang mengira jika Zero Fuku akan segera berakhir, Buddha justru melihat serangan luar biasa yang akan dilepaskan Zero Fuku nantinya. Bahkan Buddha yang terdiam membeku itu pun berkata, wah, bukankah itu juga curang? Sementara di sisi lain, Brunhild yang melihat Buddha terdiam itu pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dilihat Buddha di masa depan hingga membuatnya terdiam membeku. Dan tak lama kemudian, kapak Zero saat ini telah membesar dan berubah menjadi kapak berkepala 6. Dan tentunya, Buddha tak akan bisa menghindari serangan kali ini. Bahkan semua orang yang melihat itu pun sangat terkejut ketika melihat kapak Zero Fuku yang sangat menyeramkan. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. それは悪意です。